Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah nggak sih teman-teman bikin model machine learning datanya lengkap banget? Fiturnya ada puluhan, tapi pas di training hasilnya malah jelek atau prosesnya lama banget. Besar kemungkinan model kalian kena penyakit yang namanya curse of dimensionality atau terlalu banyak fitur sampah yang bikin modelnya bingung. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara mengurutkan dan memilih fitur terbaik menggunakan fitur ranking langsung menggunakan aplikasi Orange. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi Orange, kita definisikan dulu nih tentang fitur ranking. Jadi, fitur ranking adalah proses mengukur dan mengurutkan tingkat kepentingan dari setiap variabel yang ada di dalam dataset kita terhadap target yang mau kita prediksi. Di mana filter ranking ini digunakan untuk menilai variabel berdasarkan korelasinya dengan variabel target untuk membantu dalam pemilihan fitur dan reduksi data untuk meningkatkan kinerja model. Terus, fungsi dari filter ranking ini adalah proses mengevaluasi dan mengurutkan variabel input dalam sebuah dataset berdasarkan relevansinya terhadap variabel target atau output. Kemudian, fungsi dari filter ranking ini adalah untuk mengurangi dimensionalitas, meningkatkan performa model, mempercepat pelatihan model, serta meningkatkan interpretasi model. Langsung masuk ke tutorial untuk filter ranking ini. Nah, di sini aku sudah punya data yang akan di filter rankingkan. Kemudian kita masuk ke aplikasi Orange. New, terus kita klik file. Nah, setelah itu kita masukkan di file ini kita masukkan data yang akan kita filter rankingkan. Kemudian pastikan di bagian diagnosis itu role-nya sudah merupakan target. Kemudian kita tambahkan input. Ini kita masuk. Nah, di sini kita tambahkan input di mana ini untuk mengisi nilai-nilai yang hilang agar dapat memvisualisasikan semua titik datanya. Kita hubungkan file dengan input. Kemudian kita masukkan rank. Nah, rank ini gunanya untuk menampilkan skor fiturnya. Kita hubungkan. Nah, terakhir kita masukkan scatter plot. Nah, guna scatter plot ini adalah sebagai diagram sebar dengan fitur-fitur yang paling informatif. Untuk mengetahui nih apakah diagram tersebut memberikan pemisahan kelas yang baik atau tidak. Kita hubungkan. Nah, kita bahas nih satu-satu. Kita cek dulu di bagian inputnya. Oke, udah. Kemudian kita lihat di bagian rank. Oke, ini udah terlihat ya bagian rankingnya. Nah, untuk di bagian inputnya, pada bagian awal data dijelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam analisis ini. Menggunakan fitur itu adalah fitur atau atribut kumpulan data klinis pasien yang diukur seperti suhu tubuhnya, detak jantungnya, tekanan darah sistolik diastolik, kadar gula dalam darah, saturasi oksigen. Kemudian adanya meta atribut, itu atribut tambahan yang tidak ikut dihitung dalam rumus model, hanya sebagai identitas. Kemudian ada target, itu variabel tujuan yang ingin diprediksi atau diklasifikasikan, yaitu diagnosisnya. Kemudian kita lihat nih tabel peringkatnya. Tabel ini mengurutkan fitur-fitur medis dari yang paling berpengaruh hingga yang paling tidak berpengaruh berdasarkan berbagai algoritma. Nah, di sini ada 5 peringkat teratas yang diberi tanda berwarna biru, yaitu ada kadar gula darah setelah makan,
peringkat yang pertama karena memiliki nilai infogennya itu 0,903. Kemudian peringkat kedua ini ada kadar gula darah puasa. Kemudian peringkat ketiga ada tekanan darah sistolik pada menit ke-0. Kemudian peringkat keempat itu ada tekanan darah diastolik menit ke-0. Dan peringkat kelima itu adalah saturasi oksigen. Nah, mungkin aku jelaskan nih sedikit tentang kolom metriknya. Di sini ada infogen atau gen rasio. Itu mengukur seberapa banyak informasi yang didapat untuk mengurangi ketidakpastian dalam memprediksi target atau diagnosis. Kemudian di sini ada Gini, itu untuk mengukur tingkat ketidakmurnian, di mana semakin tinggi nilainya, semakin baik fitur tersebut dalam memisahkan kelompok diagnosis. Kemudian di sini ada ANOVA dan juga ada chi-square. Itu adalah uji statistik untuk melihat signifikansi hubungan antara fitur tersebut dengan hasil diagnosis. Kemudian yang terakhir ada Relief F dan juga FCBF. Itu adalah algoritma berbasis jarak dan korelasi untuk menyaring fitur yang relevan serta membuang fitur yang redundan. Nah, hasil akhir dari ini adalah bagian output dari data ini. Berdasarkan seleksi dan ambang batas peringkat di atas, bagian output itu merangkum fitur pilihan terbaik yang direkomendasikan untuk digunakan pada tahap pemodelan machine learning ini. Sementara fitur seperti detak jantung dan juga suhu tubuh itu dieliminasi karena memiliki nilai kontribusi yang terlalu rendah dalam menentukan diagnosis ini. Oke, selanjutnya kita akan cek di bagian scatter plotnya. Nah, berdasarkan scatter plot ini, pemisahan berdasarkan klaster itu berwarna dengan sumbu Y, di mana data pasien dikelompokkan ke dalam 4 kategori diagnosis yang diwakili oleh warna titik dan latar belakang yang berbeda, di mana untuk yang berwarna orange itu adalah kategori sehat, berada di barisan paling atas. Kemudian untuk yang berwarna hijau itu adalah bagian infeksi, berada di barisan kedua dari atas. Kemudian warna merah itu hipertensi, berada di baris ketiga dari atas. Dan paling bawah berwarna biru itu adalah diabetes, berada paling bawah. Untuk sumbu horizontal X menunjukkan rentang nilai kadar gula darah setelah makan dari angka sekitar 50 hingga 400. Dari sebaran titik-titik tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat jelas nih. Untuk kelompok sehat, infeksi, dan juga hipertensi, pasien didiagnosis sehat itu memiliki kadar gula pasca makan paling rendah, mayoritas berkumpul di rentang 75-140. Kemudian untuk pasien dengan infeksi dan juga hipertensi juga memiliki kadar gula darah yang mirip dan normal menumpuk di rentang sekitar 95-150. Nah, jadi kesimpulannya, fitur kadar gula darah setelah makan tidak bisa membedakan secara akurat apakah seseorang terkena infeksi atau hipertensi karena areanya saling bertumpukan atau overlap. Kemudian kita lihat dari kelompok diabetes, itu mempunyai kadar gula darah yang tinggi. Pasien yang didiagnosis diabetes berwarna biru itu terpisah sangat jauh ke sebelah kanan. Kadar gula darah mereka berada di rentang 140 sampai 250. Jadi kesimpulannya kadar gula darah setelah makan adalah indikator yang sangat kuat atau sempurna untuk memisahkan pasien diabetes dari kategori diagnosis lainnya. Nah, warna gradasi halus di latar belakang grafik itu menunjukkan daerah prediksi yang dibuat oleh model klasifikasi fitur ranking ini, di mana area biru yang luas di sebelah kanan bawah itu menandakan bahwa jika ada data pasien baru dengan nilai kadar gula darah setelah makan di atas 160, model kemungkinan besar akan langsung memprediksinya sebagai diabetes. Sebaliknya, area di sebelah kiri yang padat dengan warna jingga, hijau, dan merah menunjukkan area sensitif di mana model membutuhkan fitur bantuan lain seperti tekanan darah atau suhu tubuh dari laporan sebelumnya untuk menentukan diagnosis pastinya. Nah,
Selain kita menggunakan aplikasi Orange, kita juga bisa nih menggunakan Google Colab. Ini data hasil dari Google Colab ini hampir sama dengan hasil dari scatter plot yang ada di aplikasi Orange. Secara keseluruhan, visualisasi di Google Colab ini membuktikan bahwa kombinasi antara gula darah puasa dan juga gula darah setelah makan adalah kombinasi parameter yang sangat kuat dan efektif untuk langsung menyaring mana pasien yang menderita diabetes, mana yang infeksi, dan mana yang berada di kondisi hipertensi. Nah, mungkin nih sekian aja video pada kali ini. Semoga teman-teman mengerti dari penjelasan aku sebelumnya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Aku tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.